Untuk acara selanjutnya, forum group discussion dan webinar, mungkin Pak Moderator, Dr. Mufron, silakan untuk maju ke depan dan memimpin acara. Dan kepada para narasumber juga berkenan untuk maju ke depan. Kami serahkan kepada Pak Moderator untuk memimpin jalannya forum group discussion dan webinar ini. Silakan Pak Dr. Hufron, terima kasih Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat semuanya. Yang saya hormati, yang terpelajar, Profesor Satya Arinanto, SHMH, senior kami, yang hadir pada kesempatan siang ini. Tentu juga Ibu Ketum lewat ruang virtual yang telah memberikan sambutan yang luar biasa beserta jajarannya. Juga Pak Dekan tadi yang hadir, Kaprodi, Wakil Dekan, juga teman-teman undangan yang berbahagia, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan jajarannya, teman-teman serikat terutama Federasi sudah hadir bersama kita, Apindo dari Siwi Kimia dan beberapa teman sudah berada. Terima kasih. Pak Dr. Ahmadul Bai sebagai penasihat, sama beliau Pak Dr. Himawan sebagai penasihat, sebagai anggota luar biasa. Tentu juga pengurus asosiasi HKKI Jawa Timur yang barusan dilantik. Ini adalah barangkali kegiatan kita yang pertama tapi bukan yang terakhir. Mulailah dari sini, nanti kita mulai. Bapak Ibu sekalian, inilah waktu yang ditunggu-tunggu. Katanya beliau itu ikan sepat, ikan gabus, nanti lebih cepat, lebih bagus, efektif, efisien. Tapi substansinya seperti yang diharapkan oleh Prof. Satya bisa menjadi satu feedback, masukan buat Pak Wapres dalam rangka untuk pembaruan barangkali hukum tenaga kerjaan, khususnya kaitannya dengan persoalan kompensasi terkait dengan pekerja PKWT. Bapak Ibu sekalian, narasumber yang hadir secara offline adalah Bapak Dr. Himawan Estu Bagio gitu. Biasanya kalau nggak kenal beliau itu Bagijo, tapi yang sudah kenal itu Bagio. Jadi kalau Bagijo itu nanti nggak dikasih sama beliau, itu nggak dikasih hadiah. Tapi kalau Bagio itu berarti sudah tahu kenalnya, dikasih hadiah sama beliau. Yang kedua adalah Pak Wahyu Hartono, beliau Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Negeri Surabaya. Tentu ini nanti beliau bicara soal bagaimana praktek dan penerapan terkait dengan kaitannya PHK dan tentu juga kaitannya pemberian uang kompensasi. Dan di ruang virtual ada Bapak Arif Rahman SHMH, Mediator Hubungan Industrial, ahli muda di Kementerian. Selamat siang Pak Arif. Apa bisa dengar suara saya? Selamat siang Bapak, bisa. Selamat siang. Selamat bergabung bersama-sama Pak Wahyu Hartono dan Pak Dr. Himawan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izin bahwa dalam kesempatan ini kita tidak perlu harus menyampaikan paparan gitu karena dianggap taken for granted, beliau ini sudah ngerti persoalan-persoalan yang tidak kita ajukan gitu. Saya kasih pengantar sedikit bahwa sebenarnya kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu juga ada pasal yang mengatur tentang namanya ganti rugi kalau salah satu pihak baik pemberi kerja maupun pekerja itu berhenti sebelum masa kontrak berakhir. Di satu sisi ternyata di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan namanya uang kompensasi pada saat PKWTT berakhir ataukah sebelum masa kontrak berakhir. Persoalannya adalah kalau yang di Undang-Undang Tenaga Kerja di pasal 62 itu adalah hitungannya berdasarkan sisa masa kontrak yang belum berakhir. Tetapi kalau di Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya yang di 35 2001 itu adalah berdasarkan masa kerja yang dijalani gitu.
Pertanyaan saya adalah tentu buat semuanya, maksudnya buat Pak Arief, buat Pak Wahyu juga Pak Kadisnaker, apakah sesungguhnya ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 61A tadi itu beserta turunannya dengan pasal 62 di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dua hal yang berbeda, artinya bahwa di satu sisi harus memberikan ganti rugi, tapi di sisi lain harus memberikan kompensasi, atau sesungguhnya itu adalah sebuah pilihan gitu. Tentu saya ingin beri kesempatan pertama untuk menjawab, silakan Pak Arief lebih dahulu, barangkali nanti setelah itu Pak Kadis dan Pak Wahyu. Silakan Pak Arief gitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu semua. Terhormat moderator dan para narasumber dan Ibu Ketua Umum dan Bapak Ibu Dewan Kehormatan HKI. Terima kasih sudah diberikan kesempatan. Pertama-tama bahwa kita ketahui bersama ada beberapa pasal yang ada di Undang-Undang 13 tahun 2003 tidak dirubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya adalah tadi disebutkan pasal 62 tentang ganti rugi. Ganti rugi ketika ada salah satu pihak, apakah itu pekerja, apakah itu pengusaha yang mengakhiri hubungan kerjanya berdasarkan kerja waktu tertentu. Nah, pasal itu sampai sekarang masih hidup, artinya ketentuan ganti rugi ketika salah satu pihak mengakhiri hubungan kerjanya tanpa alasan yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan ataupun tanpa alasan yang tercantum di dalam PKWT-nya, maka itu juga bisa menjadi dasar salah satu pihak menuntut ganti rugi, dan itu masih berlaku. Dan memang satu sisi setelah adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian ada yang namanya lagi adalah uang kompensasi. Nah, uang kompensasi ini sebenarnya ini kan sebagai wujud dari sebuah penghargaan masa kerja. Artinya kalau kita perhatikan di sini selama ini bahwa pekerja yang berstatus PKWT atau istilahnya kontrak ini terkadang kan dianggap kelas lebih rendah dibandingkan pekerja yang tetap, karena mindset umumnya masyarakat berkeinginan adalah menjadi pekerja tetap. Namun sekarang ketika ada Undang-Undang Cipta Kerja kemudian memberikan paling tidak ada mempersempit ruang kesenjangan antara pekerja tetap dengan pekerja tidak tetap, salah satunya adalah dengan uang kompensasi ini. Artinya bahwa perlindungan dan hak-hak pekerja yang layak itu juga harusnya juga didapat oleh pekerja berstatus kontrak atau tidak tetap. Nah, artinya bahwa satu sisi ganti rugi tetap berlaku, satu sisi uang kompensasi juga sudah diberlakukan sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, memang banyak pertanyaan yang seperti itu, artinya bahwa ketika misalkan salah satu pengusaha di tengah jalan di dalam masa kontraknya kemudian mengakhiri hubungan kerja si pekerja tanpa alasan yang tercantum dalam undang-undang maupun yang tercantum dalam PKWT, maka ada kewajiban si pengusaha itu kemudian membayarkan ganti rugi sebesar sisa upah kontraknya hingga kontrak itu selesai. Satu sisi karena ada kewajiban yang bersifat mandatori juga dari undang-undang, maka si pengusaha juga diwajibkan untuk membayarkan kompensasinya. Nah, begitupun kasus yang kedua adalah ketika si pekerja mengakhiri hubungan kerjanya tanpa alasan yang sah di tengah masa kontraknya, maka si pekerja juga berkewajiban memberikan ganti rugi sebesar sisa upah sampai dengan kontrak itu berakhir. Dan namun di satu sisi lain bahwa si pengusaha juga berkewajiban memberikan uang kompensasi. Nah, ini dasarnya adalah di pasal 17 PP 35 tahun 2021 bahwa tidak ada jenis atau alasan PHK apa saja yang membatasi apakah pengusaha
wajib atau tidak wajib memberikan kompensasi. Nah, ini digeneralkan di dalam pasal 17 PP 35. Artinya satu sisi si pekerja membayar ganti rugi, tapi satu sisi perusahaan tetap membayarkan kompensasinya. Nah, nanti tinggal mungkin bisa dikompensasikan atau diperhitungkan mungkin selisihnya dari pembayar kompensasi itu setelah dikurangi pembayaran ganti rugi oleh si pekerja, artinya langsung dipotong dari kompensasinya. Nah, itu bisa dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak. Mungkin sementara itu dulu Pak Moderator, terima kasih. Ya, Pak Arief, berarti apa bisa disebut bahwa yang pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan itu direvise gitu, diganti dengan yang pasal 61A, kemudian pasal 15 PP 35 2001 gitu. Jadi tidak ada lagi istilah ganti rugi, tapi diganti kompensasi gitu. Apa begitu pengertiannya Pak Arief? Oh, tidak. Pengertiannya adalah bahwa 62 itu tetap hidup Pak, tetap hidup dan tidak diubah. Artinya tentang ganti rugi itu tetap ada, kemudian ditambah dengan sekarang kebijakannya adalah adanya uang kompensasi. Oh, begitu Pak. Oke, jadi sebenarnya soal kewajiban pengusaha di satu sisi atau pekerja di sisi lain yang membatalkan masa kontraknya, tetap ada kewajiban ganti rugi di satu sisi, tapi dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja ada kewajiban memberikan uang kompensasi begitu. Jadi ini namanya saling melengkapi gitu maksudnya Pak Arief. Apa begitu Pak Arief? Betul Pak. Oh, oke, namun baik. yang ketentuan di pasal 62 juga sebenarnya terkadang dikecualikan ya, ketika oleh para pihak disepakati dalam PKWT-nya tidak ada tuntutan ganti rugi oleh siapapun ketika terjadi pengakhiran mobil. Nah, itu juga bisa dilakukan oleh para pihak di dalam PKWT ini. Oke Pak Arief. Jadi kalau begitu judul diskusi kita tentang pemberian kompensasi itu menyengsarakan atau berkah? Itu pertanyaannya, berkah buat siapa, juga menyengsarakan buat siapa, pengusaha kah atau buat pekerja atau kedua-duanya. Tentu nanti itu hanya bisa dijawab kalau akhir daripada seminar ini. Barangkali Pak Kadis ada tambahan komentar begitu sebelum Pak Atan? Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Salam, Om Swastiastu. Yang saya hormati seluruh pengurus HKHKI, selamat untuk pelantikan Mas Satya, Prof. Satya, Pak Simbolon, dan Pak Oki, luar biasa hari ini dan semua yang hadir. Saya ingin menggambarkan dunia kerja itu dahulu dan sekarang. Mungkin kita harus tahu bersama Undang-Undang Nomor 13 2003 itu adalah undang-undang yang dicipta di era euforia. Euforia pada waktu itu lepasnya kita dari Orde Baru. Kalau semua penstudi di sini, siapapun yang studi di sini, undang-undang yang dicipta tahun 98 sampai 2004 itu sangat memberi tekanan yang besar kepada penguasa pertama. Sangat memberi keleluasaan dan kebebasan kepada masyarakat. Termasuk kepada para pekerja, itu sangat diuntungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 2003. Itu sebabnya saya sangat paham mengapa ketika Undang-Undang 13 2003 itu dilakukan revisi atau diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, betapa marahnya para pekerja dan buruh. Betul ya Pak ya, ini ada para serikat. Karena memang undang-undang itu di-create pada masa ketidakberdayaan pemerintah pada waktu itu. Bahkan zaman Presiden Megawati menjadi presiden, cari simpati yang besar kepada publik pada waktu itu. Termasuk lahirnya Undang-Undang 13 2003 ini. Dan banyak, silakan distudi kawan-kawan yang masih ingin jadi dokter hukum. Politik hukumnya seperti itu pada waktu itu. Dan apa yang saya sampaikan ini bisa dibuktikan. Undang-undang hak asasi manusia, semua memberi, undang-undang mengenai serikat pekerja, semua lahir di tahun-tahun itu.
betapa hebatnya Republik ini. Undang-undang HAM, undang-undang kita itu memberi porsi yang besar pada pengakuan hak asasi manusia. Yang hari ini kita semua mulai rekonstruksi ulang. Jadi itu lahir dalam posisi ketidakseimbangan politik. Karena pada waktu itu sakit hati kita dengan Orde Baru. Ya, ini yang perlu dicatat ini ya. Sehingga kita ingin menjadi bangsa yang bebas, luas. Nah, itu sebabnya saya ingin mengajarkan dulu sebelum menjawab yang teknis. Hari ini ada pengajaran yang penting dari Anthony Giddens, ya saya kira filsuf dan orang yang belajar sosiolog yang luar biasa di Jerman, mengatakan bahwa kita tidak bisa memperhatikan vis-a-vis yang dualisme ini. Kita harus mulai belajar duduk bareng untuk menjadi dualitas. Apa bedanya dualisme? Pekerja dan buruh tidak boleh vis-a-vis hari ini. Kalau tidak, tutup semuanya. Catat yang saya sampaikan ya. Ya, kita harus duduk bareng menjadi dualitas yang bergandengan tangan. Bedanya isme itu nggak bisa dipertemukan karena fahamnya beda. Jadi kalau satu sisi mengatakan saya begini, lalu vis-a-vis selesai. Oleh sebab itu Anthony Giddens mengingatkan kita semua, sekarang itu harus bersinergi dan berkolaborasi. Maka Amartya Sen menegaskan kembali di dalam tulisan mengenai ekonomi sosial yang di era modern itu, supaya semua komponen di mana berada itu melakukan sinergi dan kolaborasi. Ini barangkali yang, nah saya masuk sekarang ke PKWT. PKWT ini sudah dipikirkan jauh-jauh di Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Kalau dulu PKWT itu dianggap satu persoalan tersendiri yang kemudian memberi penderitaan kepada pekerja. Karena lalu kemudian pekerja tidak kemudian dijadikan PKWTT, lalu PKWT itu sudah penderitaan. Tetapi dengan Undang-Undang CPTK, cara memandangnya beda. Jadi kalau kita orang-orang hukum belajar tentang filsafat hukum, katanya kita berkontemplasi. Ya, coba kontemplasi kita mengenai PKWT itu apa sebenarnya? Dahulu dan sekarang apakah masih sama? Ini barangkali yang harus kita lihat. Lalu turun sedikit dari kontemplasi, kalau teori itu konseptualisasi namanya. Nah, konsep kita mengenai PKWT apa hari ini? Itu makanya kenapa di PP 35 itu kemudian ada uang kompensasi. Berarti konsepnya sudah berubah. Sehingga kontemplasinya harus juga berubah. Nah, cari kalau kontemplasinya masih seperti yang lama, konsepnya masih lama, maka cara kita melihat kompensasi juga salah gitu. Nah, konstruksi kita. Nah, sekarang kalau sudah jadi pasal, ini bedanya dosen sama Kadisnaker di sini ya. Ini dosen ini. Dosen dan Kadisnaker ya, kali ini. Jadi konstruksi, kalau sudah jadi pasal itu konstruksi namanya. Jadi kalau masih kontemplasi itu filsafat, tapi kalau teori itu konseptualisasi. Kalau sudah jadi pasal itu konstruksi. Konstruksi nggak bisa diubah. Ini konstruksi kursi, ini konstruksi meja, ini konstruksi. Kita nggak bisa. Nah sekarang konstruksi mengenai PKWT itu apa hari ini? Itu yang barangkali. Nah, konstruksi PKWT hari ini harus kita lihat sebagai satu bentuk penghargaan terhadap profesionalisme. Oleh sebab itu, apa tugas kita sebagai bangsa? Kita tingkatkan kompetensi. Enggak usah takut bekerja menjadi PKWT gitu loh. Hari ini gitu. Tapi konstruksi ini harus dibarengi dengan satu jalan apa? Meningkatkan kompetensi. Teman-teman lawyer yang kemudian bekerja, yang orang profesionalisme, waduh, itu kalau sudah dapat pekerjaan yang PKWT, duitnya banyak begitu ya. Sebentar lagi banyak PKWT untuk sengketa pemilu pilkada ya. Selamat terima kontrak ya. Ya gitu ya. Ya kontrak itu karena profesionalisme. Oleh sebab itu hari ini kalau kita melihat, ya kita tidak bisa kemudian meng-compare tanpa kita memahami kontemplasi kita, konseptualisasi lalu konstruksi. Oleh sebab itu hari ini konstruksi PKWT itu harus dilihat sebagai bentuk penghargaan. Ini. Dan
komitmen sekarang. Jadi hari ini itu pandangan mengenai buruh, semua pekerja itu tidak akan berhenti sampai pada titik akhir, gitu. Ya, dia melakukan pekerjaan profesionalisme karena akan merugikan perusahaan kalau dia berhenti di tengah jalan, karena dia ada timeline yang sudah dibuat oleh sebab itu. Oleh sebab itu kalau saya melihat bahwa PKWT hari ini itu konstruksinya adalah pekerjaan profesional yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang punya kompetensi. Itu untuk menjadi kantong itu. Oke, Ya, oke. Saya kira ini namanya rekonseptualisasi tentang apa yang disebut sebagai PKWT ya. Gitu. Pak Wahyu Hartono, tentu untuk mengetahui apakah norma yang ada di dalam undang-undang, baik undang-undang Cipta Kerja berserta turunannya di satu sisi maupun undang-undang nomor 13 tahun 2003, undang-undangnya saja nomor 13 tuh, Pak. Biasanya cilaka 13 gitu Pak. Undang-undang nomor 13 itu apakah terkait dengan persoalan pemberian uang kompensasi itu, adakah kasus perselisihan yang kemudian masuk di PHI gitu? Ataukah yang lebih spesifik, adakah perselisihan-perselisihan perkaitannya dengan PHK yang nanti berujung pada pesangon atau di satu sisi kaitannya pemberian kompensasi? Silakan Pak. Ya, makasih Pak Dr. Gufron, senior saya Pak Him. Jadi kalau lihat Pak Him ini sudah cocok kualifikasinya dengan apa yang disampaikan Pak Presiden kita, rambut putih begitu, siap-siap aja ke Jakarta Pak, siap-siap ke Jakarta ini Pak. Iya Pak Dr. Gufron, berkaitan dengan PKWT, apa yang disampaikan Pak Him tadi, bahwa memang konsepnya sudah berbeda. Ada satu hal yang di dalam Undang-Undang 11 2020, kemudian di turunannya di PP 35 2021, sama halnya seperti pada waktu saat keluarnya undang-undang tersebut, kemudian PP belum lahir, hakim juga terbelah pada waktu itu. Menggunakan yang mana? Undang-undang 13 atau Undang-Undang 11. Sehingga akhirnya keluarlah surat edaran Mahkamah Agung. Keluarlah surat edaran Mahkamah Agung, begitu PP 35, PP 36 sudah keluar, sepanjang gugatan diajukan setelah keluarnya PP 35, PP 36, maka itulah yang diikuti. Jadi acuannya adalah Undang-Undang 13 2003 yang kemudian dirubah, dihapus sebagian oleh Undang-Undang 11 dan kemudian juga turunannya di PP 35 dan PP 36. Nah, berkaitan dengan PKWT, maka tidak, versi dari KPIBA, tidak ada double prestasi. Apa yang disampaikan Pak Him tadi betul, bahwa konsep Undang-Undang 13 2003 yang sudah dirubah ya kan menjadi Undang-Undang 11 dan juga PP 35 tidak ada double prestasi. Kalau dulu di dalam Undang-Undang 13 ya ada lagu kau yang mengawali, kau yang mengakhiri. Kalau ini enggak, ya kan di dalam Undang-Undang 13 kau yang mengakhiri, kaulah yang membayar ganti rugi. Kaulah yang mengakhiri, apakah pekerja yang mengakhiri PKWT, kaulah yang harus membayar ganti rugi. Tapi tidak pernah terjadi itu. Ya, tidak pernah terjadi. Begitu resign pasti ya merekrut lagi. Nah, kondisi sekarang tadi saya juga bicara dengan teman-teman dari perusahaan bahwa sekarang sudah arahnya ke PKWT. Apa yang disampaikan Pak Him betul, bahwa sekarang bahwa harus memang PKWT itu sudah bukan saja itu sebagai sampingan dari PKWTT, sampingan daripada karyawan tetap, tidak, yang tidak. Nah, kembali kepada pasal 62 yang kemudian bagaimana benturannya dengan pasal 61A Undang-Undang 11 2020, juntonya adalah pasal 17, bukan pasal 15, pasal 17 PP 35. Di sana jelas bahwa arahnya adalah uang kompensasi. Arahnya adalah uang kompensasi. Di dalam Undang-Undang 11 2020 dan juga PP 35, kau yang mengakhiri tetap perusahaan yang harus bayar uang kompensasi. Apakah pekerja yang mengakhiri ataukah kemudian pihak perusahaan harus ada uang kompensasi. Itulah yang kemudian tadi Pak Him menyampaikan, memanusiakan manusia. Tujuannya ke sana, arahnya ke sana, sehingga bahwa apa yang di dalam beberapa persidangan atau beberapa kasus-kasus yang ada, yang seringkali itu adalah bahwa perusahaan, mohon maaf, menengah bawah itu PKWT-nya tidak tertulis, sehingga pembuktiannya agak susah. Makanya keluarlah SMA 12 tahun, mohon maaf, SMA 7 tahun 2012,
Bagaimana pembuktiannya kalau itu tidak tertulis? Maka baik masa kerjanya, baik upahnya, maka pembuktiannya baik itu yang pembuktian tertulis maupun dalam saksi-saksi itu bisa dilakukan seperti itu, sehingga di dalam PP 35 tidak ada lagi PKWT yang tidak tertulis, harus tertulis. Makanya kemudian PKWT yang tidak tertulis berpotensi menjadi PKWTT, karyawan tetap, potensinya ke sana. Ya, sepanjang kemudian di dalam SEMA juga disebutkan perjanjian memang tidak harus tertulis, ada perjanjian tertulis dan juga tidak tertulis, diatur pun di dalam PP 35 juga diatur. Namun bagaimana pembuktiannya tergantung di dalam persidangan. Namun PKWT harus tertulis, sehingga tahu, karena di sini di dalam PKWT sesuai dengan PP 35 tentang waktu tertentu dan selesainya pekerjaan. Bagaimana mengetahui tentang waktu tertentu tadi itu dengan selesainya pekerjaan? Kalau tidak tertulis. Ya, kalau tidak tertulis, betul Pak. Kalau tidak tertulis, jadi sehingga dilihatnya di sana. Ada dua hal yang berbeda. Jadi sekali lagi tidak ada double prestasi. Oke. Ya, saya pikir begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Jadi ternyata teman-teman sekalian peserta seminar bahwa Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran yang tadinya memang pasal 62 di satu sisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pasal 61A Undang-Undang Cipta Kerja itu biasa kalau di kampus disebut ada konflik norma gitu. Sehingga bingung hakim ini mau pakai yang Undang-Undang Cipta Kerja kah beserta turunannya atau Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. Ternyata itu tidak boleh ada interpretasi, dipilih yang paling terakhir yang menggunakan asas lex posteriori derogat lex a priori. Saya kira ini penting untuk memberikan pemahaman kepada kita apa yang ada di norma dan apa yang di praktek itu ternyata lain gitu ya. Jadi ini merupakan feedback ke depan sesungguhnya apa yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, saya kira forum ini bukan hanya forumnya kita, tentu teman-teman yang ada di ruang virtual diberi kesempatan seluas-luasnya, terutama tadi atas pertanyaan engkau yang mulai dan engkau yang mengakhiri itu. Semua siapapun yang memulai dan mengakhiri tentu pengusaha harus bayar kompensasi. Apakah ini adalah menyengsarakan atau membuat berkah? Kalau berkah itu sebenarnya bukan istilah yuridis ya. Tapi ini istilah sosiologis gitu, malah istilah agama sebenarnya berkah ini. Berkah buat siapa? Saya kira teman-teman di Apindo gitu atau teman-teman serikat barangkali ada atau teman-teman di Senaker ada sesuatu yang ingin disumbangkan, didiskusikan, silakan teman HKKI, silakan dibantu mic-nya Mas. Sebut namanya dari mana? Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Mansur, pengurus yang baru dilantik, anggota paling terakhir. Mansur. Anggota paling terakhir. Yang saya hormati pemateri Pak Arif Rahman, kemudian Pak Gufron, lalu ayahanda kita semua, para pelaku ketenagakerjaan, Pak Himawan, kemudian Bapak Hakim, Mas Wahyu. Ini mungkin bukan pertanyaan Pak, perihal PKWT ya, saya membahasakan begini, uang dalam PKWT itu ada dua, kompensasi berdasar pasal 62 ya, 61A. Dalam pengertian, mohon maaf, 61 huruf A dalam pengertian ketika PKWT berakhir, itu kompensasi. Kemudian ganti rugi sisa kontrak, pasal 62, artinya kalau PKWT-nya selesai maka dia kompensasi, kalau PKWT-nya diselesaikan sebelum waktunya selesai maka dia dapat ganti rugi. Itu undang-undang yang ngomong. Oke, pada bagian itu saya kira kita sepakat. Kemudian kita punya pasal 17 PP 35. Kalau bahasa Mas Wahyu tadi itu, kau yang memulai, pengusaha juga yang bayar kan begitu. Artinya pada bagian itu menurut saya ada dua hal yang bertentangan. Secara kalau bahasa Pak Kadis tadi itu secara konseptual pasal 17 itu dua yang bertentangan. Satu, dalam posisi PKWT diakhiri itu ada kompensasi. Padahal undang-undangnya bilang kalau diakhiri itu ganti rugi. Satu. Yang kedua, siapapun yang mengakhiri tetap pengusaha yang bayar. Nah, ini juga menjadi persoalan menurut saya. Sepakat bahwa pada bagian ini secara konsep ini keliru.
Kalau bahasa Pak Gufron tadi itu teman-teman di Untak membahasakan dengan konflik norma. Itu pernyataan saya Pak. Mungkin nanti bisa ada tanggapan dari panjenengan. Yang kedua begini juga Pak. Agak sedikit bergeser dari sisi kompensasi, tapi masih dalam ruang lingkup perdebatan soal PP 35. Pada bagian proses PHK, dulu perdebatan tentang ketenaga kerjaan itu salah satu tentang PHK adalah pasal 151, 153, 155. Artinya para pihak pekerja dan pengusaha sebelum ada penetapan pengadilan masih wajib menjalankan hak dan kewajibannya. Dulu kita ada istilah itu, 151, 153, 155. Nah, ternyata pasal ini memang dihapus secara nomor, tapi secara konsep dia masih ada. Ada di pasal 157 huruf A kalau tidak salah, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya nomornya dihapus tapi konsepnya masih ada. Oke, itu satu. Ternyata Cipta Kerja kemudian melahirkan proses PHK dengan 14 hari pemberitahuan. Dengan waktu 7 hari menolak bagi yang tidak bersedia di PHK. Pertanyaannya begini. Dalam konteks PHK ini bagian mana yang akan digunakan? Apakah kita harus berperkara dulu sambil menunggu putusan pengadilan dengan kondisi para pihak harus sama-sama saling menjalankan hak dan kewajibannya, atau kita menggunakan sistem 14 hari? Ketika misalkan Pak Wahyu mau mem-PHK saya, Pak Wahyu tinggal ngirim pemberitahuan kepada saya. Kalau saya tidak mau, saya harus memberitahukan 7 hari kerja, misalnya kayak begitu. Nah, ini juga perlu direspon. Artinya ketidakpastian soal proses PHK ini juga setidak-tidaknya mungkin nanti dari HKI ini ada satu rekomendasi. Misalnya katakanlah ada Permenaker tentang ya apalah judul yang bisa diberikan, tapi intinya untuk menjelaskan tentang konflik-konflik nomor yang tadi. Yang ketiga Pak, kalau boleh, sekalian mau curhat nih. Soal mogok kerja. Soal mogok kerja. Mogok kerja. Oke, mohon maaf. Tapi singkat enggak apa-apa ya? Singkat begini. Mumpung juga ada, mohon izin, ada One Team Press kalau tidak salah Pak ya. Iya, siap. Staf ahli One Team Press tadi. Dari beberapa media yang kita ikuti bahwa Cipta Kerja itu dimaksudkan untuk membuka investasi, begitu Pak ya. Membuka lapangan pekerjaan, memproses investasi dan macam-macamnya itu. Lalu kita punya Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi ketentuan tentang mogok kerja itu tidak disentuh sama sekali. 137 dan seterusnya itu masih ada. Sementara definisi mogok kerja sendiri itu sudah definisi yang negatif. Mogok kerja adalah tindakan untuk menghalangi mogok kerja itu, menghalangi dan menutup. Artinya memang sejak awal mogok kerja diposisikan dengan definisi yang negatif. Nah, ini bagaimana bisa kita mendatangkan investasi kalau kemudian definisi mogok kerja sudah negatif kayak begini? Kira-kira begitu Pak. Oke. Terima kasih. Mungkin soal mogok kerja harus diskusi sendiri itu, kalau saya berdiskusi sendiri. Tapi soal yang pertama, kedua menurut saya masih relevan, bahwa ternyata betul yang pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan di satu sisi dan undang-undang itu ternyata ada persoalan gitu ya. Yang itu barangkali menjadi bagian dari kajian ini. Dari teman serikat satu lagi, minta mic-nya. Siapa dari mana gitu? Terima kasih. Nama Ali Muksin, Ketua SPLM SPSI Jawa Timur. Terima kasih Pak Ali Muksin. Yang terhormat para narasumber, ada beberapa hal, minimal dua. Yang pertama, saya tertarik dengan filosofinya PKWT. Nanti turunannya ke susu nanti. Ya, susu bukan susu murni Pak. Nah, PKWT ini tadi narasumber Pak Himawan menyampaikan ini ada perubahan paradigma. Saya sepakat bahwa dunia berubah. Tapi yang patut diingat bahwa hari ini tadi disampaikan data bahwa angkatan kerja kita yang pengangguran terbuka itu sungguh luar biasa. Saya jadi sanksi pembuat undang-undang ini hanya mempertimbangkan dari perubahan itu. Karena dengan banyaknya angkatan kerja, secara faktual dibutuhkan tempat untuk bekerja.
kesekian kalinya saya ulangi, di Gresik ada kejadian di pabrik yang sangat besar, dia PKWT 2 kali. Kemudian tidak dilanjutkan dan dijanjikan oleh oknum perusahaan outsourcingnya sampai menunggu 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan nggak dipanggil lagi, nyemplung Pak di Bengawan Solo, meninggal. Nah, artinya ketika PKWT itu bisa dipastikan terus-menerus sampai dia usia pensiun, tadi saya bisik-bisik dengan teman Apindo ini, dia lebih untung ketika dapat pesangon, kalau 30 tahun, 30 bulan upah kompensasinya. Tapi yang jadi fakta sekarang di lapangan, mumpung ada yang langsung bisa ke Wapres ini, masalah akan muncul kembali ketika 1 tahun, 2 tahun, yang di PKWT ini kemudian tidak dilanjutkan. Dia mau kemana, nyari kerja kemana. Tadi saya sepakat dan semoga tadi nanti Pak Himawan bisa mengimplementasikan peningkatan skill. Tapi masalahnya gimana? Operator produksi mau skill yang bagaimana dia? Dia butuhnya tempat bekerja bukan untuk berusaha. Jadi akan ada efek domino sosial ketika angkatan kerja baru masuk menggantikan PKWT yang sudah expired 2 kali tadi misalkan, wah ini sudah terlalu tua, terlalu ini disortir, ini akan menjadi beban sosial pemerintah. Dan ini jumlahnya juga tidak sedikit, bisa ratusan ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan jutaan. Nah ini PR yang dalam diskusi kali ini, mohon juga diberikan solusi bahwa kebijakan pemerintah terkait dengan tenaga kerja ini adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Ketika rakyat punya daya beli, ekonomi berjalan. Tapi kalau tadi bahasan khususnya adalah antara kompensasi dan ganti rugi, saya nggak begitu tertarik ke sana. Tapi secara filosofi, secara sosial, ilmu sosiologisnya, apakah PKWT ini tepat dilaksanakan di perusahaan manufaktur? Saya berpendapat pekerja PKWT dan pekerja tetap itu beda Pak, beda banget. Contoh nih, ketika di satu perusahaan dia sama-sama di tempat yang sama, pekerja tetap bisa mendapatkan benefit tambahan, suplemen atau biaya makan, biaya transport. Tapi pekerja PKWT tidak dapat, apalagi hari ini PKWT yang kami tahu datanya 70% PKWT melalui outsourcing atau pihak ketiga. Oke, Pak Ali barangkali bisa disingkat, kita bisa menangkap, ada pertanyaan kah atau sebenarnya masukan ini Pak? Masukan dan pertanyaan. Oh, jadi satu ya Pak ya? Pernyataan tadi, pertanyaannya adalah kepada narasumber tiga-tiganya. Apakah dengan yang diundangkan konstruksi hukum sudah ada PKWT ini untuk manufaktur itu tepat atau tidak menurut pendapat narasumber? Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan sederhana, apakah PKWT itu tepat kalau diterapkan untuk bidang manufaktur saya kira. Ya, tapi tadi kasih. itu penting juga ada soal alih daya tadi ya. Dan itu juga ada di PP 35. Hanya kebetulan fokus materinya ini. Tambahnya satu lagi kalau boleh. Penegakan hukum. Oke, nanti berarti. Artinya, bentar, kompensasi sama ganti rugi tadi. Ini tolong juga kita teliti. Apakah betul-betul ini ada pengusaha nih? Iya. Karena itu menjadi beban tambahan yang menurut informasi yang kami terima memberatkan. Nah, apakah perusahaan outsourcing pihak ketiga ini, alih daya ini, itu memberikan kompensasi? Jangan-jangan di PKWT-nya itu dia menulis tapi fakta di lapangan dia tidak melaksanakan. Oke, fakta kasih, yang kami temui seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ali Muhsin. Pak Arif bisa menangkap pertanyaannya Pak Mansur sama Pak Ali Muhsin. Barangkali mungkin dijawab secara singkat kalau memang bisa difahami. Silakan Pak Arif. Ya, terima kasih Pak. Tadi kaitannya dengan mungkin yang terakhir dulu ya, bahwa ada pertanyaan apakah PKWT ini bisa diterapkan di dalam sektor manufaktur. Ya undang-undang sekali lagi bersifat umum ya. Nah kalau kita pahami bahwa
ada beberapa jenis kriteria ketika pekerjaan yang bisa di PKWT. Salah satunya adalah pekerjaan yang sementara sifatnya dan sekali selesai, kemudian ada pekerjaan yang bersifat musiman. Nah, ini juga bisa ketika ada industri padat karya yang kemudian membuat atau memproduksi sebuah produk yang kaitannya dengan musim, misalkan musim dingin, dia hanya membuat jaket yang dibuat oleh pihak buyer, kemudian hanya terjadi pada saat musim dingin. Nah, ini juga bisa diterapkan. Artinya ada beberapa jenis kriteria PKWT yang bisa digunakan. Ya, kemudian jenis PKWT selain untuk jangka waktu juga ada jenis PKWT selesainya pekerjaan. Artinya PKWT ini diterapkan ketika adanya proyek. Nah, proyek ini sifatnya tidak abadi, artinya ada durasi waktunya, dan ini juga bisa diterapkan. Artinya ada kondisi-kondisi yang bisa diterapkan. Artinya kembali lagi bahwa undang-undang tidak lagi melihat dari apakah itu sektor manufaktur ataupun bukan. Artinya ini berdasarkan kondisional ketika yang ada di dalam proses itu sendiri. Nah, kemudian kaitannya dengan memang perbedaan sedikit pemahaman dan penafsiran, menurut saya memang ini forum ini sangat penting sekali ya, terutama untuk bagi para akademisi yang kaitannya dengan ilmu hukum, bahwa pertama saya tadi mengutip bahwa tidak ada double prestasi, dan ini juga perlu diperdalam lagi, terutama juga ada dialog khusus kaitannya ini dengan pemerintah juga dan para pelaku hubungan industrial, tidak hanya pemerintah, kemudian pengusaha dan juga para pekerja prosesi ini. Mungkin sementara itu dulu Pak Moderator. Oke, terima kasih. Barangkali Pak Kadis ada komentar, setelah itu Pak Wahyu. Baik, saya hampir 5 tahun jadi Kadisnaker. Problem di ketenagakerjaan itu multidimensi. Jadi ketika ada sebuah regulasi itu bisa saja satu, cara paham kita beda, kemudian cara menerapkan beda, apalagi kemudian kalau ada persoalan-persoalan. Nah, saya ingin memulai dari beberapa yang berkembang di sini. Jadi sekali lagi saya mempelajari bahwa PKWT hari ini itu pada dasarnya sudah tidak lagi berpikir ganti rugi, tapi berpikir kompensasi itu, meskipun normanya masih seperti itu. Ya, jadi pasal itu menjadi pasal yang kemudian berlaku secara semantik, tetapi tidak berlaku secara normatif. Itu sekolah kita ada yang seperti itu. Ya. Nah, yang kedua, kalau kita bicara mengenai PKWT, kemudian sebaiknya diberlakukan di mana? Menurut saya ini yang barangkali perlu dilakukan rekonstruksi ulang. Apakah PKWT ini memang masih cocok diberlakukan untuk semua lingkup kerja? Ini yang di Undang-Undang nomor 11 2001 dan PP 35 itu tidak diberi limitasi yang jelas. Oleh sebab itu disinilah barangkali kita semua mesti duduk bareng. Makanya ini ketika ada revise yang seperti ini barangkali masih perlu juga kita pikirkan bahwa pekerjaan yang kemudian sekarang hampir semua menggunakan outsourcing itu dibatasi. Tidak kemudian, meskipun itu kemudian menjadi persoalan ketika berhubungan dengan investasi, ya karena pasti ada. Nah, yang ketiga, dalam praktek juga saya kira hari ini banyak orang memikirkan aspek ketenagakerjaan karena Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Tetapi pemerintah melalui kebijakan ketenagakerjaan menurut saya masih malu-malu kucing gitu ya. Gak pernah ada pembangunan institusional dinas ketenagakerjaan itu dibangun secara konseptual yang apik, itu gak ada. Itu tanya itu kadisnaker di kabupaten kota itu. Hampir sampai hari ini ya
semua kadis, orang yang bekerja di dinas tenaga kerja, apakah ditempatkan di kadis, itu adalah mantan pejabat yang mau pensiun. Atau pejabat-pejabat yang kira-kira tidak sejalan dengan bupatinya gitu. Loh, ini benar. Saya ngomong apa adanya gitu. Tapi beda dengan Kadisnaker Jawa Timur kan gitu ya itu. Kalau Kadisnaker Jawa Timur ini keren memang gitu ya. Jadi ini situasinya. Makanya mari kita duduk bareng dan kita mesti bicarakan betul. Coba peradilan ketenagakerjaan ada PHI-nya, kan luar biasa sebenarnya persoalan hubungan dunia ketenagakerjaan ini luar biasa, ya. Ada pengadilan PHI-nya sendiri gitu loh. Itu artinya kita harus memberi perhatian yang sangat luar biasa kepada persoalan. Karena pekerja ini menyangkut nasib, menyangkut kehidupan. Sehingga mestinya kita membangun sebuah konsep yang kita pahami. Makanya saya selalu bersama kawan-kawan di Jatim itu bersinergi. Nggak bisa lagi kita itu menang-menangan gitu. Apalagi nanti penetapan upah ini ya, gitu ya. Ini kalau kita mau menang-menangan kayaknya Pak Ongki dan teman-teman itu bakal sakit kepala gitu ya. Makanya kebijakan pengupahan seringkali juga kemudian menjadi kebijakan politik yang kemudian sulit untuk diterapkan di daerah-daerah. Ini yang sekarang. Oleh sebab itu saya kira sekali lagi apakah PKWT itu berkah atau menyengsarakan ya tergantung bagaimana kita mengimplementasikannya, cara kita memandangnya, lalu kita memahaminya bersama. Lalu dinas-dinas tenaga kerja sekira baik itu di kabupaten maupun provinsi yang di hubungan industrial itu kita mesti melakukan proses coaching yang bagus, lalu pengawasan yang intens kepada perusahaan-perusahaan outsourcing. Ya, bisa saja perusahaan-perusahaan yang kemudian dibuka secara luas. Hari ini hampir semua yang ada di depan saya mendirikan perusahaan outsourcing semua ini di depan saya gitu ya. Kecuali Kadisnaker Jatim enggak gitu ya. Jadi itu. Jadi karena itu peluang bisnis juga. Para serikat juga banyak yang punya outsourcing juga gitu ya gitu. Ini ngomong apa adanya ini gitu. Ya, ternyata itu peluang. Iya. Saya tak foto nih sih. Wah iya gitu. Jadi begitu. Ya, jadi menurut saya nggak ada habisnya ngomongkan hubungan kerja ini. Oleh sebab itu saya setuju Mas. Barangkali perlu direkonstruksi ulang memang lapangan-lapangan kerja apa. Kalau tadi yang Pak Hakim sampaikan tadi ya, saya kira bagus itu. Dulu sebenarnya sudah ada batas-batas tertentu, memang sifat pekerjaannya gitu ya, itu memungkinkan untuk dilakukan PKWT. Saya kira itu. Terima kasih Pak Di. Lanjut Pak Wahyu, barangkali ada komentar. Iya, makasih. Menjawab Pak Mansur tadi bahwa kalau dulu di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu konsep PKWT-nya kan 212 tahun pertama, perpanjangan 1 tahun ya kalau konsepnya begitu. Kemudian diperbarui 2 tahun 212 itu kalau di dalam drama itu konsepnya Wiro Sableng ya 212 mohon maaf pada saat pembaharuan ya ini mungkin juga tidak kami hakim juga akan melihat bukan saja pada normatifnya tapi pada putusan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, jurisprudensi dan SEMA. Tidak banyak diketahui bahwa pada saat Undang-Undang Ketenagakerjaan PKWT pertama, PKWT kedua, ini konsep ketenagakerjaan yang dulu ya, kemudian harus ada jeda 30 hari, betul toh, untuk pembaharuan. Ya. Nah, pada waktu itu pekerja nanya, saya ini pengen kerja, kenapa harus ada jeda 30 hari, nganggur saya. Ya. Perusahaan juga membutuhkan skill pekerja tadi itu, akhirnya dijembatani, ada perjanjian khusus. Ini putusan Mahkamah Agung tahun nomor 733 tahun 2015. Berarti bisa dilakukan penjembatan tadi itu, yaitu dengan perjanjian khusus. Nah, kemudian yang 62, kemudian pasal 61A Undang-Undang Cipta Kerja dan juga pasal 17, kita lihat di dalam tadi itu yang sudah disampaikan, lex posteriori, derogat lex priori. Kemudian yang PP 35, lex spesialis, derogat lex generali, itu sudah dicamkan saja, ya kan? Sehingga bisa dicerna itu.
Kemudian PKWT bisa dilakukan di mana? Tidak hanya di manufacturing. Jadi kan kita lihat pada sifat pekerjaannya. Ya, dalam PKWT ini ada hal yang bagus dalam PKWT yang sekarang ini. Jadi konsepnya adalah konsep kesepakatan. Konsep kesepakatan yang dituangkan di dalam perjanjian kerja. Contohnya, untuk PKWT yang selesainya pekerjaan, kan nggak tahu kapan selesai pekerjaan. Maka berdasarkan kesepakatan, ternyata harusnya 1 tahun, selesainya 8 bulan. Selesainya 8 bulan. Bagaimana sisa ini yang 4 bulan ini? Ya, bagaimana sisa 4 bulan? Kalau kita menuju normatifnya ya tadi itu uang kompensasi. Tapi bagaimana kalau kemudian 1 tahun di dalam PKWT-nya belum selesai, molor kontrak tadi itu, molor proyek tadi itu, jadi 1,5 tahun. Maka dasarnya adalah kesepakatan. PKWT dasarnya kesepakatan, selesainya pekerjaan tadi itu. Jadi apa yang disampaikan Pak Im betul bahwa konsepnya sekarang sudah berubah. PKWT yang diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan PKWT yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun PP 35. Ya saya pikir begitu. Jadi kalau melihat di dalam PKWT harus ada di mana? Tergantung dia kan PKWT tidak berusaha untuk yang bersifat tetap. Pekerjaan yang bersifat tetap ora iso. Ya. Dan PKWT harus tertulis pasal 57 Undang-Undang Cipta Kerja harus tertulis. Loh kalau nggak tertulis bagaimana pembuktian? Ya kan potensi untuk PKWTT. Nah, cuma SEMA keluar PKWT-nya menjadi PKWTT orang ono upah proses lah SEMA-nya keluar seperti itu. Ya. Jadi dasar kami adalah jurisprudensi dan surat edaran Mahkamah Agung. Di samping memang normatif tadi itu. Yang 2 hal tadi itu, mohon maaf yang saya beri teman-teman yang dari HKI tadi dan juga teman-teman dari lawyer begitu, coba kita menggali dari jurisprudensi itu yang dianut, yang diikuti ya, oleh para hakim dalam mengambil putusan. Tentunya itu yang kita harus juga sikapi. Karena udah diputus yang dulu dan selalu diikutin, putusan yang dulu selalu diikutin. Nah inilah yang hal bagus. Saya pikir seperti itu, Pak. Ya, makasih. Pak Yartanalo, bagus. Saya kira tepuk tangan untuk beliau. Bapak Ibu sekalian, PP 35 tahun 2021 itu diundangkan kalau tidak salah adalah 2 Februari tahun 2021. Sekarang sudah bulan Desember tanggal 7. Pertanyaan saya adalah apakah dalam rentang waktu antara 2 Februari sampai 7 Desember ini dalam prakteknya adakah tadi kasus begitu di satu sisi kalau menurut Pak Mansur tadi itu kalau bicara pasal 62 ya itu kalau itu adalah diputus pada saat kontrak itu pasal 62. Tapi kalau pasal 61A itu adalah ketika berakhir PKWT gitu. Jadi ternyata ada pandangan yang berbeda. Pertanyaannya adalah apakah sesungguhnya kaitannya dengan soal konflik norma tadi itu, kalau menurut beliau, kalau normanya saja itu ada masalah, bisa saja kemudian penerapannya juga ada masalah kan? Karena normanya ada masalah, berakibat kepada penerapannya juga ada masalah. Pertanyaannya adalah, apakah dalam rentang waktu kira-kira kalau Februari sekarang ini sampai Desember ya kurang lebih ada 10 bulan, apakah kemudian juga ada kasus-kasus di dalam prakteknya itu soal kompensasi itu dilaksanakan atau tidak gitu. Karena ada masukan beberapa teman bilang ke saya begini, Pak Ufron itu di PP 35 itu juga ada namanya 2P, jadi apa namanya take of undertaking protection employer. Jadi ada pengambil alihan kalau ganti vendor, itu juga amanah Mahkamah Konstitusi juga itu diatur di dalam PP 35. Tapi itu katanya hanya benar secara normatif, prakteknya nggak ono itu katanya kita. Oleh karena itu ada Pak Hakim Abdi barangkali juga dia sudah datang bersama sahabat kita nanti juga memberikan masukan soal itu. Benar di atas kertas tapi faktanya ya nggak ada pernah masih vendor baru yang mengambil alih gitu. Katanya beliau itu semantik benar tapi normatif nggak pernah dilaksanakan. Untuk apa kalau gitu kan pertanyaannya gitu. Jadi saya kira ini sesuatu yang penting, saya pingin ada dari teman-teman di ruang virtual yang kemarin sudah daftar gitu, barangkali ada masukan soal, barangkali ada kasus begitu,
berkaitan dengan persoalan pemberian kompensasi. Di teman-teman yang di virtual, di ruang virtual yang ikut Zoom barangkali. Ya, halo teman-teman yang di ruang virtual, adakah yang masih ikut? Raise hand, ada yang raise hand barangkali? Silakan, kalau ingin menyampaikan gagasannya atau pertanyaan. Halo, silakan. Oh itu Pak Widodo Pratama, ada Pak Sugeng, ada Pak Dr. Iron ya. Oh banyak banget tuh. Salah satu deh kalau gitu Pak Widodo Pratama, silakan. Baik, selamat pagi para narasumber, Bapak dan Ibu semua. Cek suara dulu apakah Jelas Pak, ditangkap jelas suara Bapak. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaannya ke arah langsung ke arah pertanyaan ya Pak. Ini mungkin berhubungan dengan kompensasi dan berbicara tentang kompensasi juga ada kalau saya menyebutkannya adalah pesangon versus kompensasi, ya bahwa di dalam implementasinya sendiri teman-teman di industri, ya teman-teman di industri baik itu manufacturing ataupun mungkin di bidang industri yang lain, dalam implementasinya antara 13/2003 dan juga Undang-Undang 11/2020 ini secara umum kan sebenarnya ada yang masih diberlakukan, ada juga yang sudah dihapuskan, secara umum saling melengkapi. Artinya ada beberapa pasal-pasal yang masih kita lakukan, salah satunya adalah pasal 62 itu. Tetapi pelaku industri, terutamanya teman-teman yang berada di dunia atau di bidang SDM, itu agak sulit di dalam mencerna atau menerjemahkan terkait bagaimana jika para karyawan tersebut dia keinginannya sendiri sebenarnya adalah, terutama PKWTT, itu tetap mempertahankan pesangon dengan angka atau formulasi yang ada di 13/2003, tetapi rela untuk mengesampingkan daripada kompensasi 11/2020. Artinya di sini ada dualisme tujuan daripada yang ada di serikat sendiri yang tidak, ya mungkin istilahnya mau sama-sama diuntungkan menggunakan 13/2003 untuk pesangonnya, sedangkan kompensasinya 11/2020. Sedangkan ketika di dalam suatu di dalam suatu perjanjian kerja bersama kan kita harus menentukan arah tujuannya ini ke arah mana. Kita pakai 11K, kita pakai 13K. Sedangkan ketika berbicara tentang pendapat dan kita ada keinginan untuk menyeragamkan yang namanya kesejahteraan, kompensasi bagi teman-teman yang ada di PKWT itu adalah bagian salah satu tujuan rencana pemerintah untuk mensejahterakan karyawan terutama PKWT. Tetapi itu dikesampingkan oleh segelintir yang untuk mempertahankan yang namanya formulasi di 13/2003. Nah, kira-kira pertanyaannya adalah apakah ini bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum? Tidak, Bapak-bapak sekalian. Karena kita Oke, paham saya kira bahwa pertanyaannya bisa ditangkap ya, Pak Widodo. ya, Pertanyaannya oke, Pak. jadi di satu sisi ternyata pekerja lebih memilih undang-undang ketenagakerjaan gitu. Pertanyaannya adalah, pertanyaan Bapak, apakah pilihan di satu sisi tidak menggunakan undang-undang cipta kerja beserta turunannya, tapi di sisi lain itu juga dipilih menggunakan undang-undang ketenagakerjaan, apakah itu adalah perbuatan melanggar hukum, gitu ya Pak Widodo ya? Iya Pak. Oke, nanti biar dijawab oleh para narasumber. Pertanyaannya banyak sekali, tapi waktu kita ini terbatas. Ada satu pertanyaan penting yang dititipkan oleh, yang raisen ya. Halo, ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya juga
dikirim di sini. Iya, chatting, tapi banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya itu kan. Atau kalau menurut saya yang relevan itu tadi soal sanksi gitu. Maksud saya bahwa di Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya terkait dengan pemberian kompensasi itu memang tidak secara eksplisit diatur soal sanksi administratif kah, atau sanksi perdata kah, atau sanksi pidana, tidak diatur secara spesifik. Pertanyaannya, bagaimana kalau di dalam pelaksanaannya ternyata yang tadi apapun makanannya, bukan apapun makanannya, minumannya, apapun atau siapapun yang kemudian mem-PHK, maka dia harus memberikan kompensasi kan, baik yang kemudian itu atas inisiatif pekerja maupun atas inisiatif pengusaha harus ada kompensasi. Tapi pertanyaannya bagaimana kalau ternyata pengusaha ini tidak mau kemudian membayar kompensasi itu? Siapa yang melakukan pengawasan gitu? Terus kemudian sanksi apa yang bisa dijatuhkan? Adakah sanksi pidana? Kalau teman-teman serikat senangannya pidana gitu. Senangannya pidana. Kalau pertanyaannya, kalau teman-teman di pengawasan ya tentu harus mulai sanksi administratif dulu ke perdata baru ke pidana, karena pidana itu sebagai ultimum remedium gitu. Oke. Saya kira itu pertanyaan yang barangkali mohon bantuan. Kalau tadi Pak Arief lebih dulu, saya ingin Pak Kadisnaker, terus setelah itu Pak Wahyu, setelah itu Pak Arief gitu. Silakan Pak Kadis. Matur nuwun Mas Gufron. Kalau kita lihat sekarang kita mesti melihat, jadi di era modern sekarang ini semua hubungan hukum itu basisnya harus tertulis. Itu prinsip yang pertama yang harus kita bangun. Apakah itu yang disebut PKWT atau kerja apapun sekarang, saya kira pengusaha perlu. Mungkin memang kalau pengusaha itu problemnya adalah di upah. Ketika dia dibuat tertulis, kemudian upahnya tidak sesuai dengan UMK, itu bisa jadi persoalan baru. Nah ini dunia kerja itu ribet, jadi tidak sesederhana pasal-pasal dalam regulasi gitu, dalam implementasi ya. Saya mempelajarinya itu daidelah kata orang Belanda itu, jelimet banget gitu ya. Jadi tidak bisa kemudian dibuat makro-makro, harus. Jadi sekarang kita bicara mengenai PKWT misalnya. PKWT itu bisa langsung dilakukan oleh pekerja dengan pengusaha, pemberi kerja langsung bisa. Nah pertanyaannya bagaimana konstruksinya itu? Tadi Pak Hakim bilang, maka disinilah maka harus dituliskan bahwa Anda dengan saya kerjanya PKWT gitu. Nah ini ada persoalan baru. Apakah tak semua jenis kegiatan boleh di PKWT-kan? Nah ini kalau menurut undang-undang yang baru boleh, semuanya boleh. Tapi dalam implementasinya jadi persoalan. Menurut Mas Ali Muksin, gak cocok iki rek nanggone apa iku? Manufaktur. Demo, nah, kan gitu kalau itu. Jadi ini satu-satu lah menurut saya. Oleh sebab itu ini. Nah yang kedua, tetapi prinsip yang pertama adalah mari kita tuliskan apa yang mau dikerjakan. Itu kebiasaan ini harus dilakukan sekarang, memberi kerja apapun jenis hubungan kerjanya gitu. Apalagi kalau hal-hal sekarang ini Mas, ada persoalan baru ini supaya menjadi pengetahuan kita semua sebagai Kadis. Sekarang kalau kemudian UMK di Surabaya ini diterapkan untuk semua jenis kerja, saya kira restoran-restoran tutup semua itu. Dengan gaji 4 juta sekian, pasti restoran tutup semua. Tapi pertanyaannya, apakah pegawai restoran itu lalu pegawai PKWT? Pertanyaan pertama. Yang kedua, bagaimana perjanjian kerjanya? Hampir tidak ada gitu perjanjian kerjanya. Jadi seringkali di ujung ini menjadi persoalan ketika kemudian ada proses laid off, dirumahkan, ada persoalan terminate, PHK, itu ada persoalan karena nggak ada tulisannya itu. Nah ini saya kira HKHKI bersama kawan-kawan serikat harus cari solusi yang seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian sekarang soal upah, PKWT ini mau diupah seperti apa, gitu ya? Apa standar juga standar upah UMK gitu?
ya UMK gitu, apa standar itu, apakah ada standar lain yang boleh gitu. Jadi sehingga sekarang terjadi persaingan yang ketat, perusahaan outsourcing itu menurunkan uang jasanya gitu. Kalau dulu bisa 15%, sekarang 5% tabrak saja gitu. Loh, ini praktek. Saya sih nggak pernah mencermati ke lapangan, tapi telinga saya ini tahu, telinga saya mendengar, mata saya tahu kan gitu ya. Gitu. Ini persoalan. Oleh sebab itu menurut saya saran setiap persoalan apakah PKWT ini berkah, ya cara pandang kita. Tetapi harus jadi berkah menurut saya. Carikan solusi gitu loh. Di mana tempatnya? Di tempat-tempat yang memang cocok itu menjadi PKWT. Lalu kalau semua dibolehkan PKWT, ya menurut saya menjadi persoalan Pak Hakim gitu. Oleh sebab itu saya setuju dengan beliau. Semua persoalan harus kemudian ada dituliskan. Tuliskan yang mau dikerjakan. Itu yang paling penting. Ya, saya kira itu. Tulis apa yang Anda kerjakan, kerjakan apa yang Anda tulis gitu. Izin Pak Wahyu, ada senior panjenengan Hakim Kasasi di bidang Disnaker Pak Sugeng Santoso yang balak-balik, Pak Sugeng beliau bolak-balik resen gitu ya. Nanti silakan Pak Sugeng, ini beliau Pak Wahyu, Pak Yartono bersedia meluangkan waktunya setelah panjenengan. Silakan Pak Sugeng. Silakan Pak Sugeng. Ada sesuatu gagasan yang disampaikan di forum ini. Makasih Bapak Dr. Gufron. Hormat saya untuk Pak Dr. Himawan, Pak Arif Rahman, Pak Wahyu ya. Terima kasih saya sudah diundang oleh HKHKI, tadi baru saja disampaikan. Menyampaikan saja Pak Gufron kalau terkait pertama tentang ganti rugi dan kompensasi itu sampai sekarang di Mahkamah Agung belum ada kasus yang mengajukan tuntutan atau petitum terhadap kompensasi, Bapak. Biasanya pekerja itu meminta untuk dinyatakan sebagai karyawan tetap atau dari PKWT berubah menjadi PKWTT begitu, sehingga menjadi berhak atas kompensasi. Kemudian yang kedua, kalau boleh sekedar berpendapat ya, itu di pasal 62 itu belum dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja ya terhadap ganti rugi. Jadi saya pribadi membacanya itu masih double Pak Arif dan Pak Dr. Himawan. Artinya kalau PKWT-nya berakhir maka dia berhak mendapatkan kompensasi. Tapi manakala PKWT-nya diakhiri sebelum batas waktu maka dia berhak atas uang ganti rugi pasal 62 Undang-Undang 13 yang masih dipertahankan oleh Undang-Undang 11 tahun 2020. Nah, mohon izin untuk Pak yang saya hormati nih Pak Dr. Himawan. Mungkin saya mohon saran atau pendapat itu terhadap beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang pada waktu diputus oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 103 itu diminta untuk direview ulang gitu ya. Artinya terhadap substansi, yaitu terkait satu masalah pengupahan, kemudian masalah pesangon, kemudian masalah outsourcing, dan yang keempat masalah PKWT. Apakah Bapak selaku Kepala Dinas itu juga dimintai saran pendapat tentu saja oleh pemerintah ya terhadap perbaikan substansi itu, Bapak? Karena itu menurut Mahkamah Konstitusi itu kan berpotensi untuk dibatalkan apabila itu tetap dipertahankan oleh Undang-Undang 11 tahun 2021. Mungkin sekaligus bisa disampaikan kepada profesor yang menjadi dari Wakil Presiden. Demikian Pak Gufron, sampun sukses, mantap untuk semua narasumbernya. Luar biasa pendapatnya ini. Pak Sugeng Santoso, matur suwun sangat. Sami-sami. Dia sudah menyempatkan waktunya dan saya kira pendapatnya sangat berkelas ini. Maksudnya kelas untuk Hakim Agung ini ya, untuk Hakim Agung ad hoc nggih. Matur suwun rawuhipun lewat ruang virtual. Barangkali dilanjut sama Pak Wahyu, setelah itu Pak Arif. Nanti kira-kira panitia jam berapa kita harus akhiri nanti ya. Ini soalnya saya lihat kita ini nggak boleh bicara pada saat banyak orang lapar di satu sisi atau banyak orang ngantuk di sisi lain, menjadi nggak efektif gitu ya. Tapi poin-poinnya sudah bisa kita antar. Silakan Pak Wahyu. Ya, kembali ke tadi bagaimana kalau
misalnya uang kompensasi tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan. Ya, memang ada tahapan-tahapan, ya. Ada bipartit, kemudian ada mediasi. Nah, tentunya ini adalah faktor utama daripada Pak Him di sini adalah pengawasan. Jadi apa yang dilakukan oleh perusahaan terhadap penegakan peraturan dalam perusahaan itu tentunya juga harus dilakukan. Ya, makanya tadi tidak ada istilah bahan prestasi, tidak ada yang tadi disebutkan PMH tadi, tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi itu masuk pada ranah perdata umum. Ya, kalau sepanjang, makanya keluarlah SEMA sepanjang positanya, walaupun itu ada perbuatan melawan hukum, sepanjang positanya itu terkait dengan ketenagakerjaan, terkait dengan masalah-masalah hubungan industrial, itu adalah kompetensi atau kewenangan daripada PHI. Jadi kalau dulu begitu, bahwa karena perusahaan tidak membayar upah sesuai dengan perjanjian kerja maka ini melakukan perbuatan melawan hukum atau bahan prestasi dan sebagainya, masuklah kemudian itu DNO, Newton van Clever Klang, atau gugatan tidak dapat diterima karena itu adalah kompensasi atau kewenangan daripada peradilan umum. Nah, namun kepala SEMA kemudian itu adalah masuk di dalam PHI sepanjang itu adalah ranahnya masalah hubungan industrial. Jadi nggak ada istilah tadi itu yang PMH tadi itu, namun tentunya tetap kita berdasarkan musyawarah, ini kan, karena duduk bersama apa yang disampaikan oleh Pak Him bahwa pekerja atau buruh itu adalah merupakan dua hal dengan pihak perusahaan, dua hal yang merupakan peningkatan produktivitas. Jadi sekali lagi uang kompensasi juga harus dilaksanakan. Uang kompensasi memang tidak selalu begitu berakhir kemudian diberikan uang kompensasi 1 tahun diberikan. Namun bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Mansur, ya tentunya juga menjadi penelaahan atau analisis yang lebih lanjut, bahwa tadi ada asas-asas yang harus kita tetap patuhi, sehingga memang belum masuk ke kasasi barangkali. Namun di dalam PHI Surabaya sudah memutus itu, dan barangkali itu sudah dilaksanakan kalau tidak masuk ke kasasi. Kalau begitu kita ada berkaitan dengan pengakhiran hubungan kerja sebelum berakhirnya PKWT, ya kita berikan uang kompensasi, ya, tergantung hitung-hitungan daripada masa kerja. Nah, mungkin itu karena tidak masuk ke kasasi, berarti otomatis sudah dilaksanakan oleh para pihak. Keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, ya, itu dari hasil analisis BPS, Badan Pusat Statistik, 71% dari putusan PHI itu potensinya adalah dilakukan PB, potensinya adalah dilakukan perjanjian. Jadi nggak harus dilaksanakan begitu putusan dok sudah harus dilaksanakan, tidak selalu itu. Perusahaan harus membayar misalnya taruhlah itu 500 juta, aku nggak sanggup, diputus oleh hakim, diputus oleh PHI misalnya, aku nggak sanggup, aku 350 ya opo. Ya sudah, daripada berat-berat di kasasi, PB sudah. Nah, inilah 71% dilakukan seperti itu. Ya, dalam praktek seperti maksudnya itu. Dalam praktek ternyata tidak mesti persis seperti yang ada di dalam undang-undang, tapi diselesaikan melalui mediasi dan berakhir dengan PB gitu. Ya, win-win solution. Lanjut Pak Arif Rahman, barangkali sekaligus untuk jawaban Pak Arif sekaligus barangkali closing statement, nggih. Silakan Pak Arif Rahman. Ya, terima kasih Pak Moderator. Menjawab Pak Widodo ya, tadi sempat bertanya Pak Widodo bahwa sebenarnya memang ketika Undang-Undang Cipta Kerja ini berlaku ada perubahan tren kaitannya dengan antara hubungan serikat pekerja dengan pengusaha di dalam membuat PKB, ya kerja bersama. Kalau dulu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja mungkin yang menuntut untuk berunding adalah serikat pekerja. Tapi sekarang ketika Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, justru yang menuntut untuk segera berunding adalah pihak pengusahanya, karena ingin cepat-cepat merubah isi dalam PKB menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini memang ada perubahan tren. Nah, dan memang yang perlu dipahami bahwa undang-undang itu sifatnya hanya hak dasar normatif. Kalau kita kembali ke prinsip pembuatan PKB, bahwa salah satu prinsipnya adalah tidak boleh bertentangan, mengatur lebih baik dari ketentuan perundang-undangan. Artinya bahwa yang terpenting adalah ketika ingin taruhlah mereka sepakat untuk mengatur kembali apa yang ada di dalam Undang-Undang 13, saya rasa
isinya boleh diadopsi, namun memang kalau merujuk ke pasalnya mungkin itu sudah dinyatakan tidak berlaku dan sudah dirubah. Tapi kaitannya dengan kompensasi bahwa ini karena ini sudah menjadi mandatori, maka sebenarnya pihak serikat pekerja pun seharusnya juga memikirkan hal-hal yang sudah dirubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja untuk didiskusi bersama. Karena walaupun tidak tercantum dalam PKB, tapi memang itu menjadi sebuah kewajiban bagi perusahaan berkompensasi. Tapi satu sisi belum tentu si pekerja membaca PKB atau membaca undang-undang. Makanya kemudian hak-hak yang kompensasi, hak-hak yang baru yang kemudian sudah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja seharusnya juga menjadi substansi di dalam PKB yang diperbaharui. Nah, yang kemudian mungkin sekaligus ini sebagai closing statement bahwa kalau ditanya apakah kompensasi PKWT ini adalah membawa berkah atau menyesarakan, nah ini sebenarnya pertanyaan agak provokatif. Tapi kalau menurut saya, kalau dalam hal konteks kesejahteraan anak bangsa, saya rasa ini berkah buat anak bangsa ya, karena artinya bahwa tidak ada kesenjangan untuk para pekerja, tidak hanya PKWT maupun PKWT pun mendapat penghargaan atas kontribusinya selama bekerja. Nah, karena mindset yang dibangun di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah sebenarnya bukan lagi menuntut menjadi pekerja tetap, tapi bagaimana seorang pekerja ini tetap bekerja. Walaupun dia menjadi statusnya adalah PKWT, kemudian tapi dia tetap dihargai dengan kontribusi masa kerjanya. Nah, kemudian untuk melihat Undang-Undang Cipta Kerja ini juga jangan dilihat dari sisi kompensasinya saja, bahwa secara keseluruhan dalam hal substansi lain seperti PHK dan pesangon mungkin ada yang turun dan dianggap ini menjadi keberkahan buat pengusaha, tapi satu sisi kompensasi dianggap menjadi keberkahan untuk pekerja. Ini dilihatnya harus secara luas. Mungkin itu saja Bapak Moderator, Bapak narasumber, saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, saya kira catatan terakhirnya beliau. Pak Kadis sekaligus barangkali closing statement mengomentari Pak Sugeng tadi, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Hakim Pak Sugeng, terima kasih sudah memberi waktu dan apresiasi pada kegiatan hari ini. Saya kira ini luar biasa. Tentu apa yang disampaikan Pak Sugeng itu adalah independensi beliau terhadap positioning regulasi yang kemudian akan beliau terapkan ketika ada perkara yang masuk kepada beliau. Dan saya kira kita tahu bahwa hanya hakimlah yang boleh menerapkan asas-asas itu dalam praktek. Nah, kita ini asas-asas itu diterapkan dalam teori. Jadi sampai ngomong leg spesialis derogat itu mek teori kalau kita, tapi hakim itulah yang bisa mempraktekkan dalam konstruksi disavowal, mengesampingkan. Jadi penerapannya lah mengesampingkan, disavowal, mana yang mau dipakai, mana yang tidak itu. Dan nggak pernah ada salahnya gitu. Kalau yang mulia yang mutus. Ya, dan pada konteks yang seperti itu memang itulah yang ada kewenangan. Oleh sebab itu saya menghargai pendapat yang mulia gitu. Yang kedua, kalau kita bicara mengenai bagaimana konsep perbaikan, saya kira pertemuan hari ini juga kita bicarakan mengenai PKWT itu seperti apa. Oleh sebab itu melalui forum ini barangkali PKWT itu memang harus dipikirkan. Pertama, apakah PKWT itu dilakukan langsung pekerja dengan pengusaha? Ini PKWT yang pertama. Ini harus dipikirkan. Hubungan tertulisnya seperti apa? Nah, dalam konteks inilah pekerjaan seperti apa yang bisa di PKWT-kan. Ini yang pertama barangkali yang penting. Yang kedua menurut saya, apakah PKWT ini dilakukan oleh pekerja yang melalui perusahaan outsource, ini harus berbeda lagi juga. Karena hari ini kita tahu semua bahwa pekerja yang melalui perusahaan outsourcing itu adalah menjadi pekerja outsourcing, bukan pekerjanya perusahaan. Nah ini, oleh sebab itu dia akan ditempatkan sebagai PKWT oleh outsourcing kepada perusahaan, tetapi dia adalah pegawai tetapnya outsourcing. Harus begitu. Kalau enggak dia tidak memiliki perlindungan hukum.
Sehingga kalau outsourcing itu merekrut orang untuk penempatan, ya dengan resiko begitu bahwa dia harus menetapkan bahwa pegawai itu adalah PKWTT-nya outsourcing. Nah kalau itu setuju ya mari kita tulis bareng-bareng. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu sekalian, ya memang kalau mau diskusi soal ketenagakerjaan itu kalau dengan teman-teman serikat kerja itu sampai subuh ya nak mari Pak. Sampai besok nak mari, apalagi ketemu sama pengusaha, nggak akan ketemu sampai pagi. Karena tadi ada dualisme gitu, bukan dualistis tapi dualisme. Barangkali saya ingin memberikan catatan akhir dari diskusi ini. Yang pertama kalau menurut saya kembali ke topik apakah ini memberikan berkah atau menyengsarakan terkait pemberian uang kompensasi, tentu tergantung sudut pandang kalau menurut saya. Jadi tadi ada persoalan yang menurut saya secara normatif itu ada selain konflik norma, tetapi memang ada kekaburan norma antara pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pasal 61 dan PP di pasal 15-17. Kalau menurut saya itu harus diselaraskan itu. Karena kalau tidak, karena ada konflik norma, ada pemahaman yang beda, ya mungkin hakim di satu sisi ada disapproval, maksudnya akan memilih salah satu. Tetapi dari sisi akademik persoalan sebenarnya. Dari sisi normatif persoalan yang itu harus juga sebagai bahan masukan ke depan, itu harus kemudian ada penyelarasan antara Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 62 dan pasal 61A dan PP 75 terkait dengan persoalan pemberian uang pesangon. Kenapa? Ya karena tadi dalam prakteknya satu sisi menimbulkan persoalan. Yang kedua tadi muncul kalau bicara soal PKWT harus dijelaskan, PKWT harus tertulis, yang kemudian dalam kaitan dengan PKWT itu harusnya juga berkaitan dengan yang sebagian besar hari ini adalah soal alih daya. Jadi bicara soal alih daya di satu sisi dan PKWT di sisi lain itu ibarat dua mata uang yang berkelindan. Jadi hari ini banyak pekerja-pekerja alih daya itu ya sebenarnya pekerja PKWT sebagian besar itu. Yang tadi di satu sisi bahwa itu juga harus pekerjaan apa yang cocok buat PKWT termasuk dalam konteks disampaikan oleh Pak Kadisnaker mestinya kalau bicara soal alih daya harusnya dia pekerja tetap vendor gitu sehingga nanti hak dan kewajibannya itu menjadi tanggung jawab dari vendor bukan pada perusahaan gitu kalau itu mau dipilih. Tetapi memang idealnya ya pekerja alih daya itu memang pekerja tetap, ya pekerja tetapnya dari vendor gitu. Berikutnya yang ketiga tadi yang disampaikan Pak Hakim tentu bahwa penyelesaian kaitannya dengan persoalan PHK, perselesaian soal alih daya, perselesaian soal PKWT tentu tidak mesti harus diselesaikan secara normatif, bisa saja ada proses mediasi. Ada Pak Masur tadi penting disampaikan, kalau dulu ada mekanisme bipartit, kemudian tripartit baru ke PHI. Tapi rupanya ini di PP 35 dipangkas tuh. Jadi diberitahukan dulu 14 hari kalau itu adalah pekerja PKWT, kalau percobaan 7 hari gitu. Jadi itu lebih shortcut sebenarnya ya. Tetapi kalau mereka sepakat tidak perlu diberitahukan. Ya, tapi kalau ini tidak sepakat diberitahukan, yang pada akhirnya berujung juga ke PHI gitu. Persoalannya kadang-kadang karena normanya saja persoalan gitu. Jadi disitulah menurut saya HKKI berperan untuk membantu merumuskan ke depan kira-kira perubahannya seperti apa yang kita sampaikan kepada staf khusus Wapres yang nanti sampaikan ke Wapres bahwa tentu dalam proses pelaksanaannya tadi yang disampaikan itu banyak hal yang benar secara normatif tapi secara empirik itu tidak dilaksanakan. Pertanyaannya ini tentu bicara soal efektivitas pelaksanaan norma. Sehingga untuk apa hukum dibuat, tentu hukum untuk diterapkan, bukan untuk disimbangi. Saya kira itu catatan kita untuk diskusi kita siang ini. Tepuk tangan untuk semuanya, peserta, panitia juga HKKI, terutama juga yang di ruang virtual. Terima kasih partisipasinya. Semoga acara kita bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Dr. Hufron
untuk memimpin jalannya diskusi kita yang menarik ini. Mungkin Pak Moderator dan Pak Narasumber berkenan untuk berdiri untuk diambil fotonya oleh teman-teman dari bagian dokumentasi atau para wartawan. Ada kesempatan untuk mengambil foto, silahkan. Nanti ada juga sertifikat yang akan dikirim setelah acara ini. Baik, terima kasih. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Sekedar mengingatkan bahwa dari HKKI nanti ada giveaway yang diberikan kepada penanya terbaik yang akan diumumkan melalui Instagram HKKI. Mohon dipantau terus. Kemudian ada beberapa program-program HKKI yang akan dilaksanakan di Desember ini seperti diskusi pakar nasional. Untuk itu saya MC atas nama Dimas dan panitia dalam acara ini pamit undur diri. Semoga bermanfaat bagi kita semua acara ini. Terima kasih.